Oke, berarti ini dengan saya sampai lulus, insya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Alfi Syahrin sudah pernah ketemu saya ya Sudah Iya, Pak, kelompok di agenda 1 ya. betul Pak. Kita 10 orang nih semua ya. 11 Pak. Pak, 11 Pak. 11 Pak. 10 apa 11? 11 11. 11 orang kita Pak. 11 ya. Ya, Hmm, oke, 11. Ketua kelompoknya siapa sini? saya Pak, Teguh Sukma Akhriyadi Pak. Siapa? Teguh Sukma Akhriyadi. Oh, Sukma. Ya. Oke. Ini waktu ketemu saya bukan satu kelompok ini ya. Beda-beda kan orangnya kan? Enggak, satu kelompok ini Pak, masih sama Pak. Inilah Pak, Oh, kita berarti ketemu lagi Pak. berarti Pak, nggak di ini ya kelompok nggak dipecah ya Agenda waktu. satu. Enggak Pak. Nah, alhamdulillah ya kita ketemu. Teman-teman, komitmen pertama saya minta ketepatan waktu ya. Ya selisih sikit-sikit boleh lah namanya. Recording in progress. Tapi jangan sampai eh, apa lama masuknya, diupayakan 5-10 menit sebelum itu udah dicoba-coba. Dan yang kedua, kalau berhalangan sakit ya, tadi ada bimbingan di angkatan lain itu dia sangka bisa izin gitu ya, kalau masuk rumah sakit boleh ya, nggak ikut Zoom. Tapi kalau sakit masih di rumah ya, rawat jalan itu boleh mati kamera, tapi tetap ikut karena bagian dari proses pembelajaran, kehadiran ya. Jangan sampai nanti hilang 2 JP hak kita begitu kita butuh ya. Ini kan kita nggak pernah tahu lah ya, karena memang ada dispensasi untuk peserta itu, ada yang katakan musibah keluarga dan sebagainya sehingga dia nggak masuk. Nah itu ada dispensasi. Tapi kalau sudah tidak masuk di pembelajaran seperti sekarang ini, kehilangan ini apa, rugi 2 JP yang harusnya kita saving. Dan yang sakit kasih surat dokter ya, atau surat puskesmas dikirim nanti, boleh ke saya, boleh ke penyelenggara, tapi tetap ikut lewat Zoom. Sepakat ya? Ini bukan peraturan saya, peraturan dari penyelenggara seperti itu ya. Jadi teman-teman menyesuaikan karena waktunya tidak lama ya, semua pasti berlalu ya. Jadi kita ikuti saja aturan-aturannya. Nah karena ini latsar ini juga saya sangat yakin sekali ya, teman-teman ini pasti sudah punya contoh ya kan, kemudian juga sudah lihat-lihat. Nah, perlu pertama kesepakatan nanti dalam bentuk outline-nya, jangan suka-suka ya, walaupun itu betul ya, tapi nanti saya akan berikan yang kita sepakati ya, mulai pendahuluan segala itu yang kita sepakati inilah. Jadi jangan dirubah-rubah ya, suka kita. Ini inovasi saya Pak ya, boleh saja tapi jangan dilaksanain inovasinya. Nah, kemudian teman-teman ada nanti saya buatkan link ya. Jadi tugasnya banyak nih, tiap hari ada tugas ya. Mulai malam ini sudah ada tugas, tapi kecil-kecil, ringan-ringan. Misalnya menetapkan 3 isu. Nah, nanti pasti sudah, kalau saya tanya sudah punya semua isu pasti ya kan. Menetapkan 3 isu. Nah, dan nanti besoknya nanti ada jadwal ya. Besoknya misalnya menganalisa 3 isu tadi, mana yang paling penting, disaring, ditapis gitu ya, kayak kopi itu kan. Nah, isu itu 3-3-nya harus isu kita ya. Jadi isunya Pak Sukma di Universitas Malikus Saleh, fakultas apa Pak Sukma? Teknik informatika Pak. Bukannya mute-nya selama aman ah. Teknik informatika. Nah, teknik informatika, isunya isu di teknik informatika 3 isu. Demikian juga yang lain. Jangan isu besar, isu universitas ya. Kekurangan dosen, Pak, itu kan bukan urusan kita ya.
Nah, tiga isu ini hakikatnya sebenarnya masalah kan, yang harusnya kita selesaikan. Tapi tidak mungkin karena kita punya waktu 1 bulan. Karena itu ada namanya tapisan, saringan. Nah, ini menggunakan tools. Toolsnya itu disarankan eh, tools banyak ya kan. Disarankan menggunakan apa USG ya. USG boleh ya, atau apalagi jenis tapisan lain. Waktu pelatihan kemarin kan ada beberapa tapisan ya, PK. SWOT, sampai SWOT. fishbone nanti untuk menentukan apa gagasannya itu ya. Dari situ dapat satu nanti kan, betul ya? Dari 3 dapat 1. Jadi kalau penguji nanya, saya kan pernah jadi penguji. Ini Anda kenapa ngambil 1 ini? Dasarnya saya menggunakan instrumen tools ini untuk menentukan. Tiga-tiganya penting Pak atau Ibu yang tiga-tiganya penting. Namun saya harus menetapkan 1 dan 1 ini. Dan itu subjektif sebenarnya. Maksudnya yang mungkin kita kerjakan lah. Jadi angkanya bisa kita atur ya, supaya dia nilai skornya tertinggi. Nah, setelah Anda menetapkan isu tadi, 1 isu, nah, bagaimana menyelesaikannya, itulah yang muncul gagasan, inovasinya atau kreativitasnya. Dari situ nanti lahir kegiatan, apa saja kegiatannya, sebagainya, bisa jelaskan. Oke, kira-kira gambarnya seperti itu ya. Contoh insya Allah saya berikan, tapi jangan dijiplak ya, dan persis ya. Anda masih boleh berkreasi dalam kalimatnya dan sebagainya. Jangan sampai ditemukan oleh penguji, misalnya Teguh Sukma Ahriyadi ya, tertulis Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, gitu kan. Fatal itu ya, kalau tertulis itu tapi kaitannya ada konteks referensi lain. Ini maksudnya menjiplak, apa sebenarnya dalam ini Copy paste plagiat. Pak. Copy paste ya. Plagiat. Ya, plagiat. Nggak boleh. Jadi konsepnya ATM, amati, tiru, apa AM-nya? Modifikasi. Modifikasi. Nah, satu lagi saya minta tugas Anda semua. Kalau angkatan sebelumnya lupa saya beritahu terlanjur. Undang-Undang 5, Undang-Undang Nomor 5 2000 berapa itu ya? Tentang ASN. Itu nggak berlaku lagi ya. Undang 20 Pak. Ya. 2000? 23 Pak. 2007 ya? Oh ya. Coba search di Google masing-masing. ASN sekarang undang-undang nomor berapa? 20 2023 kan. Iya, jadi nanti rujukan Anda itu ya. Karena Undang-Undang 5 2007 itu sama-sama ASN, bukan penyempurnaan, diganti memang. Di drop ya, jadi jangan jadi dasar lagi dalam pelatihan kita. Ya, jangan 2 kali kerja nanti. Nah, itulah nanti tugas yang akan saya berikan ya. Kita mulainya ini jam berapa mulainya? Jam 2.15 sampai jam 3.45. ya 3 yang saya kebablasan nanti 2.15 sampai 3 Saya baru lihat Jam jadwal. 45 Pak. jam 45 Pak. Oke. Nah, ya. Oke, nah teman-teman, saya memberi pencerahan saja ini, tapi konsepnya sebenarnya seperti yang saya cerita tadi. Ya, jadi lebih mudah Anda cerna. Bentar ya.
Jadi ya, ya kita masuk coaching agenda sekarang. Ya, coaching agenda bukan kucing ya, coaching agenda. Ini sudah kenal saya. Oke, saya lanjut. Apakah Anda sudah memahami latsar? Ini diulang lagi pertanyaannya. Kompetensi apa yang dikembangkan dalam latsar? Sabijal ingat? Kompetensi apa yang dikembangkan dalam latsar? Apa? Dengan satu kata saja. Ya. Ada yang lain? Siapa ingat? Berakhlak, Pak. Ya. Berakhlak. Kan. Berakhlak. Berakhlak. Berakhlak itu Berorientasi pelayanan. ya, itu nilai dasar ASN. Tapi ini Anda ini mau dibentuk seperti apa sebenarnya? Kompetensi ASN yang dikembangkan ini apa sebenarnya? Udah paham? Ingat dah. Waktu itu kan Karakter kemarin. Karakter. iya, pembentukan karakter. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, bagaimana akhlak kita ini dan karakter kita ini. Bangsa ini sedang sakit karakternya. Ya, pimpinan-pimpinannya itu pada sakit semua. Secara fisik, jasmani, di karakter ya. Jadi karakter itu kunci kehidupan kita. Jadi teman-teman ya, ini kemudian kurikulum pembentukan karakter CPNS. Ini sudah pernah saya lombakan waktu itu, ya kan? Nah, sampai juga kita dihabituasi, betul ya? Teman-teman waktu ketemu saya itu kan masih Agenda. ngedumel kata orang Jawa itu. Waduh, sikap perilaku ya. Sikap perilaku. Agenda 1 kan. Total udah selesai agenda 3 ya? Barusan selesai tadi? Ya Pak, barusan selesai tadi pagi Pak, jam 10. Tadi pagi ya. Masih ada tugas nggak agenda 3? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada lagi kan? Nggak ada Pak. Tugasnya dari habituasi nanti untuk malam ini. Oke. Ya, jadi sampai kita ke habituasi, ini terakhir ini. Ya. Pak Alfi Syahrin. Ya. Seri buku bulan. Nah, dia itu namanya 1000 bulan. Oke, tujuan masing-masing kurikulum. Wah, Anda hafal Pak. Oke, enggak apa-apa. Fungsi ASN. Tapi ini ada catat ya. Biasanya nanti kan ada evaluasi kayaknya. Tanggal berapa ujian? Ya kemungkinan yang begini-gini lah ditanya ya. Fungsi ASN ada yang tahu? 3 ini. Ya Pak, Ya, apa Mukarramah? sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan sebagai pemersatu dan perekat bangsa. Iya. Nah, ya. Oke, agenda ini sudah siap semua. Agenda sikap perilaku, ya, agenda nilai dasar. Tadi, ya. Tapi sekarang kita berbicara habituasi ini pada agenda 3 ya. Bagaimana PNS? Jadi apa yang Anda kerjakan sekarang ini adalah untuk menjadikan PNS mendukung terwujudnya smart governance ini. Inilah agenda habituasi, aktualisasi melalui pembiasaan diri. Ya. Habituasi, ada yang bisa menjelaskan apa itu habituasi? Habit. Yes, I'm. Ya. Jadi kebiasaan. Contohnya apa? Raffi mana? Dapat contoh habituasi.
Tahu, kalau yang punya anak kecil, kita membangun habituasi mereka, kebiasaan mereka. Beri dengan tangan kanan, jangan tangan kiri, tangan kanan. Ya, Kebiasaan. Anda kuliah di luar negeri, ada yang cepat S2 di luar negeri? Siapa? Atau dalam negeri semua nih? Ya, atau short course? Pernah? Siapa? Belum. Anda harus habituasi di sana. Ya, tutornya, fasilitatornya, dosennya itu datangnya 15 menit sebelum kita, kan sudah duduk dia. Hanya orang Indonesia kadang kalau yang terlambat orang Indonesia. Jadi ini sebenarnya habituasi, ini istilah ya untuk bagaimana pembentukan karakter ASN tadi. Mungkin Pak Samrizal pernah kerja di swasta sebelumnya, ya. Bu Ani mungkin kerja di sektor swasta, sekarang masuk ke ASN, maka harus menyesuaikan dengan pola di ASN. Jadi ini ya, aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperoleh melalui berbagai mata pelatihan telah dipelajari, yaitu 3 mata pelatihan di atas, ya, 3 agenda besar. Ya, bisnis ini semacam, ya kalau kita tinggal ya menyimpulkan sebenarnya dari semua yang sudah kita dapatkan tadi, goalnya inilah situasi. Nah, ini yang pertanyaan saya tadi ya, agenda sikap perilaku, apa tujuannya, dan di sini semua. Oke, saya kira ini yang habituasi saja kita lihat. Sorry. Bantu saya baca, Ibu Ani Julfia bisa. Habituasi. Bisa, Pak. Baik, agenda habituasi untuk memfasilitasi peserta melakukan proses aktualisasi substansi mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3 di tempat kerja melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata pelatihan yang telah dipelajari. Proses aktualisasi substansi dari nilai-nilai berakhlak pada mata pelatihan agenda 2 sesuai dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance pada agenda 3. Ya, jadi teman-teman ya bisa memahami. Jadi agenda habituasi ini ya, ini proses aktualisasi substansi mata pelatihan pada agenda 2 dan agenda 3. Agenda 1 apa tidak? Karena agenda 1 itu dia menjadi peletakan dasar, ya. Dia menjadi roh atau energi yang mengikuti semua. Agenda sikap perilaku bela negara tadi. Jadi bagaimana nanti nilai-nilai dasar ASN ini karena itu nilai dasar PNS nanti pasti ada di dalam tabel ya, harus Anda masukkan penjelasannya supaya paham nih nanti kalau ngerjain. Ini kenapa ini ya? Karena kita mencontoh misalnya punya orang, kita bisa paham ini rupanya konteksnya. Ya. Jadi ini adalah agenda sikap perilaku ya, bela negara agenda 2, nilai dasar PNS sudah agenda 3. Di agenda 1 tidak ada lagi ya. Agenda 1 sikap perilaku ya, tapi nanti itu pada klasikal Anda akan dalami agenda 1 dalam bentuk pelatihan. Tempat. Agenda 1 di sini ya, sikap perilaku. Bisa memahami ya keduduk persoalannya. Kemudian kaitannya ini sudah perlu kita pelajari. Nah, ini kita ada 7 kali ya. Yang ke-7 itu sudah evaluasi. Ini Pak Ketua tolong bantu dimonitor juga nanti tugas-tugas teman-teman ya.
Eh, jadi konsepsi aktualisasi hari ini sama penjelasan aktualisasi, ya. Dan kita nanti ketemu pembimbingan. Tanggal berapa pembimbingan itu? Sepertinya ketemu pembimbingan. Ya, pagi ya. Oh, itu nanti mungkin kita sepakati ya jamnya itu 8.30. Kalau boleh jam 8 karena kemungkinan saya berangkat ke Medan ya. Kalau jadi itu atau paling lambat 8.15 nanti belakangan itu. Nah, tapi ini untuk warning saja teman ya. Oke, ini dua yang akan kita ini. Kemudian, nah, ya ini masih agenda 3 ya. Ya, nanti Anda ada tugas ya, pembelajaran aktualisasi ini ada kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance ya. Ya, ada isu, ya, Anda harus mengidentifikasi isu. Jadi minimal ada 3 isu. Kemudian menetapkan core isu, dan analisis penyebab isu, dan menetapkan gagasan kreatif. Ya, ini tugas yang harus disiapkan. Ya, isunya nanti. Nah, outputnya itu ini. Ya. Jadi bagaimana sikap dan perilaku sebagai PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Baik ya, ini penjelasan cara teorinya. Jadi habituasi ya. Sini ada aktualisasi. Aktualisasi itu memunculkan ya, betul ya? Ya, mencari aktualisasi diri kan gitu. Kenapa dia ngebom itu ya? Dia ingin dia diakui, diaktualisasi dirinya. Jadi aktualisasi itu menampilkan. Jadi itulah Anda. Setelah habituasi, membiasakan kebiasaan-kebiasaan sebagai ASN, kemudian bagaimana mengaktualisasikannya. Nah, tahap aktualisasi ini diawali dengan rancangan. Perhatikan ya, rancangan. Rancangan ini akan diseminarkan. Inilah yang tanggal berapa teman-teman? 7 ya? Tanggal 7 ya, 7 Oktober. Ya, seminar rancangan. Nah, sebelum menjadi ini, teman-teman ada kotak nih perhatikan ya. Di kotak ini kegiatan kita. Penetapan isu, ya penetapan isu ada 3, keterkaitan dengan agenda 3, ya ada role model kita siapa, ya pimpinan kita boleh ya. Kemudian ada gagasan kreatif, gagasan itu menjadi judul nanti. Kemudian ada kegiatan, tahap kegiatan. Nah, Anda diminta minimal 4 kegiatan, boleh 5, boleh 6. Nah, setiap kegiatan itu ada keterkaitan dengan agenda 2. Perhatiin ini ya. Jadi kotak ini saja Anda cermati betul untuk menghasilkan. Dia agenda 3 kaitan dengan isu, agenda 2 ini nanti dengan tahap kegiatannya. Ini ada hubungan apa? Hubungan dengan berakhlak ya, orientasi pelayanan, akuntabel. Anda yang jelaskan nanti. Nah, kemudian ada output tahap kegiatan ya, ini merupakan pemeriksaan isu.
Nah, jadilah dia seminar rancangan. Ya, seminar rancangan yang akan Anda presentasikan nanti. Dinyatakan lulus oleh penguji, boleh melanjutkan, baru melaksanakan. Melaksanakan ini harus ada eviden, ada laporan dan ada bukti. Buktinya bisa video, bisa dalam bentuk foto, dokumentasi. Setelah itu kita adakan seminar. Lulus, ya, selesai. Ada pertanyaan? Bingung? Ya, silakan kalau ada yang ingin menanyakan. Kalau nggak lulus di seminar gimana tuh, Pak? Ya, Kalau tidak lulus, bagaimana? kalau misalnya di seminar ada yang nggak lulus. Anda dengar, suara Anda kecil sekali. Kalau misalnya di seminar nanti Pak ada yang tidak lulus, Pak. Kalau seminar rancangan itu nggak mungkin tidak lulus. Maksudnya gini, karena itu kan masukan. Ya, masukan justru karena saya berpengalaman sebagai penguji cukup lama. Yang tidak lulus tuh kalau nanti masukan dari penguji Anda cuekin, nggak diikutin ya arahannya, kemudian pas seminar yang beneran ini ya. Jadi seminar rancangan ini jangan jangan terlalu beban. Maksudnya eh, yang menguji dia nggak tahu substansi ya, karena kan dosen misalnya. Ya, Alfi yang tahu. Jadi cuma timbul pertanyaan misalnya dari dia. Kita harus mampu menjelaskan. Ya, nah nanti diberi masukan. Kalau saya boleh, saya sarankan ini. Kalau misalnya saran itu memang bisa kita laksanakan, kita bilang siap Pak, kita catat. Kalau kira-kira, karena kita yang paling tahu, saran itu tidak relevan, kita boleh berargumen. Ya bukan menolak, berargumen. Ini kan kita akademisi pendidikan. Ya. Nah, umumnya sih kalau rancangan ini masukan-masukan tambahan, misalnya kegiatannya sebaiknya ditambah ini, tambah itu ya. Ada saran misalnya kalau bisa dibuat banner misalnya, ya buat mungkin infografisnya. Nah, yang bikin tidak lulus di sini, Pak Alfi. Anda lihat ya, di pelaksanaan. Pada saat seminar aktualisasi kan penguji buka minta bukti. Ternyata tidak dilakukan, tidak ada ya bukti di lapangan tidak muncul. Ini konsekuensinya itu ya seperti itu ya, Albi ya. Dan memang kalau misalnya sudah bandel gitu nggak lulus, ya ya sudah akan dikembalikan jadi masyarakat biasa. Jadi dia tidak tepat ya, untuk menjadi ASN karena tidak tidak bisa mengikuti kompetensi pembentukan karakter tadi seperti itu. Yang lain ada tanya? Izin Pak, Rizal Panani Pak. Ya silakan. Gimana? Gini, apakah rancangan yang kita buat ini hasil akhirnya itu harus hasil gitu Pak? Bagaimana suaranya bergema? Apakah Rancangan yang buat ini akhirnya itu harus hasil itu Pak? yang lain bisa dengar nggak ya? Sil tadi. Suara Abang itu Iya, bentar. betul. Pakai dua pesawat ya? Pakai dua Iya, pesawat. Kalau pakai dua pesawat matiin satu ya Zal. pesawat jet lagi. Zal, kalau pakai dua pesawat dimatiin. Gimana? Dengar jelas Pak? Nah, sekarang jelas. Izin Pak, saya mau tanya gini, apakah rancangan yang kita susun ini itu nanti ujungnya atau hasil akhirnya itu memang harus berhasil begitu Pak? Ya, harus. Kalau kan
1 bulan. Nanti Anda waktu seminar itu, kegiatan yang Anda susun juga kegiatan yang realistis yang 1 bulan. Ya, jangan kegiatan ini sebenarnya jangka pendek semua yang harus dikerjakan. Ya, jadi misalnya kalau katakanlah melahirkan semacam web misalnya ya atau aplikasi. Nah, kalau dirancangan itu baru sampai uji coba, ya uji coba itu nanti. Uji coba, implementasinya nanti mungkin implementasi butuh 3 bulan, 4 bulan. Nah, tapi kalau Anda nanti buat di rancangan itu uji coba enggak juga dilakukan, ditanya alasannya, betul ya. Jadi akan ditanya alasan oleh penguji pada seminar. Misalnya alasannya kondisi sakit ya, kondisi yang di luar kekuasaan kita. Itu tingkatannya biasanya ditunda 14 hari. Lulus sebenarnya dia, lulus tapi ditunda karena dia belum menyelesaikan tahapan yang sebentar. Saya melahirkan dia tiba-tiba ya, terus bersalin. Nah, itu ada pengecualian ya. Tetap ya. Yang maksud saya itu kalau di penguji menemukan bukti memang unsur kesengajaan ya, tidak melakukan. Nah, rancangan ini harus dikonsultasikan kepada coach. Coach ya, oke. Nomor 1 mentor ya. Mentor Anda harus mendapat persetujuan ya, dari mentor. Nanti kita akan sampaikan pada penjelasan tentang tugas ya. Tentang tugas. Kita sampai jam 3.45 ya. Nah, nanti jam 3.30 saya jelaskan tugas mungkin ya. Nah, seandainya sudah nyusun gitu kan, terus ketemu coach, dirubah, ya boleh ya. Artinya nanti kan saya akan buatkan link ya, link tugas. Mulai malam ini Anda harus masukkan 3 isu. Kemudian nanti hari Jumat, karena sudah masuk tuh di tabel tuh ya. Tertutup nih dulu ya, saya kasih lihat tugas-tugas. Jadi teman-teman nanti wajib ya ketemu sama menyampaikan kepada coachnya, kepada mentor ya, kepada mentor. Kalau coach kan saya. Nah, ini ya, jadwal ini kan semua sudah punya ya. Kita sekarang berada pada tanggal berapa? 19 September ini. Nampak ya? Nampak. Nampak? Nampak, Pak. Nampak ya? Nampak. Pak. Oke, baik, mau nampak. Oke. Nah, kok jamnya salah? Oh, coaching agenda ya. Coaching agenda 15.45. Nah, otomatis besok Anda sudah habituasi. Apa Pak kegiatan saya besok Pak? Itulah yang saya kasih tugas nanti. Ya, tanggal 20 September, nanti tolong nanti dilihat 20 September tugas saya ini. Ya. Walaupun sebenarnya nanti waktu Anda ngerjain 20 September, Anda sudah bisa kerjain tugas yang 25 September. Tapi itu simpan dulu dicicil. Nah, 24 menentukan nanti analisa tapisan misalnya. Tiba-tiba ketemu sama mentor, ini sudah kirim nih ya ke linknya. Ketemu sama mentor, terus mentor beri masukan. Dan masukan itu memang untuk kepentingan universitas, organisasi. Ya Anda ikutin, tapi dilaporkan ke saya nanti ada perubahan. Ya jadi ini Senin ada tugas ya yang harus Anda upload malam. Selasa begitu juga ada tugas. Tapi tugasnya ini sambung ya.
Sambung sampai nanti hari Kamis 26 September. Ya, Kamis itu apa tugas terakhirnya nanti kita akan lihat. Di sini kita diskusi lagi. Ya, Kamis. Habis itu Anda ada evaluasi akademik kan? Ini yang saya bilang tadi, belajar juga lah tentang ya apa yang tadi misalnya pertanyaannya tentang kompetensi yang dibangun dalam latsar, ya. Jangan jawab berakhlak, itu nilai dasar. Kompetensi yang dibangun adalah apa tadi? Karakter, ya. PNS. Ya. Nah, besoknya Jumat 27 September ya ada habituasi mengerjakan tugas-tugas hariannya. Ya, seharian. Nah, sebenarnya di sini sudah bisa kalau sudah ada contoh kerangka besarnya untuk rancangan itu sudah ada, diperbaikin terus. Nah, dan ketemulah kita 1 Oktober, ya. 1 Oktober kita ketemu, ini masih ketemu. Nah di situ nanti kan tidak sempat, ini waktunya hanya 2 JP. Nanti biasanya 1-2 orang saja contoh kalau yang benar begini, yang keliru begini, yang lain menyesuaikan, ya. Kemudian ini tugas lagi nih, tugas ya. Kemudian pembimbingan terakhir di sini nih, ya, pembimbingan terakhir itu. Nah, di sini nanti ada sudah membuat paparan segala, nanti ada jadwalnya. Misalnya Rabu ini sudah membuat paparannya, nanti kita beri contoh beberapa yang sudah. Nah ini sebagai model, yang lain boleh berkreasi tapi substansinya seperti itu. Kemudian Kamis teman-teman pembimbingan. Nah ini ya biasanya ini tugas terakhir ini saya suruh buat video presentasi, pasang saja HP, langsung ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bla 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 bla. Saya akan menyampaikan rancangan berjudul ini. Anda buat presentasi, kirim ke saya nanti. Ya. Jadi keuntungannya apa? Sudah pernah ngomong, ya kan? Begitu nanti Anda di Senin 7 Oktober, bukan yang pertama, tapi ini mungkin sudah yang kesekian karena berulang-ulang salah di depan HP-nya, ya kan? Salah lagi. Jadi teman-teman pada hari Jumat, Kamis Jumat ini kan ada Senin, ada Sabtu Minggu, ada Sabtu Ahad, itu aman ya. 7 Oktober kita evaluasinya lewat Zoom. Ini one by one, satu orang. Kalau nanti aktualisasi itu semua masuk ruangan. Kalau di sini seingat saya nanti misalnya ada jadwal, jadi enggak Pak Sukma atau Pak Saprijal dari jam 8 sampai 17.15 duduk gitu, pingsan. Duduk di Zoom, ya kan? Saya yang duduk di Zoom lama, Anda yang kasihan sama saya nanti. Julvia siap, mentornya diberitahu nanti. Jadi Julvia nanti akan menyampaikan paparan, ya. Sekitar 15 menit, moderatornya selesai. Terus saya minta nanti mentor untuk memberikan penguatan. Mentor nanti menjelaskan. Oh ya, ini mumpung ya, jadi mentor harus diberikan pencerahan. Jadi kan mentor itu biasalah, saya juga kan pernah atau sering jadi mentor. Nggak mungkin baca punya Ibu Afi, dia kan sibuk juga, dia banyak belajar. Tapi kita harus berikan dia pointer, ya, pointer yang kira-kira Pak atau Ibu inilah nanti yang Ibu Bapak jelaskan. Ya, jadi dia tidak menguji, ya, ingat kan. Jadi jangan sampai mentor itu bertanya, kasih tahu sama mentor, nanti nilainya
jadi rendah Anda. Karena sudah ada penguji, mentor itu memberikan penguatan bahwa apa yang dilakukan oleh Mawarni ini sangat bermanfaat. Saya kan bisa menjelaskan yang kaitannya karena beliau sebagai mentor, ya lebih lanjut silakan. Tapi intinya memberikan dukungan, penguatan, pemanfaatan itu ya. Jangan sampai Pak Hikmawan misalnya langsung mentor, Hikmawan tolong saya diberi penjelasan ini. Nah itu tidak di sini, tidak di ruang evaluasi rancangan. Itu di waktu Anda memberikan diskusi ya sama beliau, buat diskusi. Oke ya, paham ya? Nah, sudah selesai rancangan habis. Ya, rancangan habis, Anda kembali lagi untuk aktualisasi, memberikan bukti. Paham ya? Ada pertanyaan? Atau semakin bingung? Berarti Senin 7 Oktober itu seminar rancangan itu, Pak? Ya, di sini. Iya. 7 Oktober. Ya. 7 Oktober. Lantas aktualisasinya di masa off campus itu, Pak? Ya. Nah, kita kembali oke ya, supaya lebih mantap lagi kita tengok aktualisasinya itu. Nah, setelah selesai ini kan off campus namanya kan, 8 Oktober sampai 25 November. Anda sudah janji tadi ada 4 kegiatan dan uraian, setiap kegiatan ada uraian. Ya, apakah Anda mau membuat apa misalnya sebagainya, ya disinilah tugas 8 Oktober sampai 25 November menyelesaikannya. Dengan saya nanti Pak Ketua kita sepakati paling tidak ada 2 kali pertemuan ya. Anda boleh minta link sama penyelenggara. Jadi kalau 8 Oktober berarti ketemu sama saya nanti misalnya tanggal 31 Oktober ya. Saya kan ingin tahu juga sampai mana. Dan Anda kalau tidak ada pertemuan ini nanti ya seperti kodok dalam air panas itu, lupa melompat, airnya terus mendidih. Dan pernah saya cerita ya, kodok pernah saya dengar kan, kodok lompat dalam air yang baru direbus, hangat airnya, enak kali ya. Semakin lama semakin panas. Nah, dia mencoba untuk melawan panas dengan energi di tubuhnya, habis energi, di air mati dia. Nah, Anda jangan sampai seperti kodok itu. Jadi tanggal 8 Oktober, jadi Pak Ketua mungkin nanti kita sepakati ya Pak, tanggal 31 Oktober ada Zoom. Kalau boleh malam aja, habis Isya, di santai semua. Ya, di Zoom itu saya hanya mengevaluasi umum. Irzal sampai mana, gitu kan? Wangi sampai mana, sudah Pak, ini oke, baik. Kemudian nanti 25 November, ini kan Anda masuk ini 26 November, berarti November tanggal 20-an lah, ya kita bisa Zoom sekali lagi. Ya. Tidak pun tidak apa, kami nggak sempat Pak, kalau usah Zoom-Zooman ya nggak apa-apa. Kan. Ini kan saya pun suka rela, kan. Waktu saya sebenarnya berharga juga. Jadi kalau Anda nggak setuju, nggak usah lah kita pakai Zoom-Zoom, nggak apa-apa. Jalani nanti tanggal 26 kita ketemu, ya kan? Ketemu, ya. Boleh Pak, ketemu Pak. Boleh Pak, nanti kita atur jadwal Pak. Ya, Waktu Zoom-nya itu santai paling ya. paling lama 1 jam. Kadang saya Zoom dengan diklat PKN apa terus hanya si hello saja, setengah jam selesai. Ya, tapi itu membakar semangat yang malas gitu ya, atau lihat punya teman wah udah maju gitu. Jadi Anda sukses semua.
Bahkan apa yang perlu dibantu nanti di situ. Nah, oke ya. Jadi tanggal 26 November masuk ya. Nah, ini kita kita nggak bicara lagi perbaikan apa segala udah kita selesaikan di sini. Jadi pembimbingan praevaluasi ini yang ketemu saya ini nanti ya kita hanya simulasi maju satu-satu. Maju satu-satu kita presentasi ya kan. Nah, pembinaan habis itu tanggal berapa ya? Tanggal 26 Anda masih sibuk ini dengan lain-lain ya kegiatan ini, kemudian pembinaan sikap perilaku. Kamis ada geladi acara api semangat. Nah, ini malam nih ya, jaga kesehatan juga ya, karena nanti pada saat Jumat masih pra evaluasi. Nah, Senin rupanya seminar. Oh, ini beruntung nih kalau yang kena jadwal seperti ini. Ada yang misalnya Kamis, Jumatnya langsung. Anda beruntung bisa istirahat di Sabtu dan Ahad. Seminar ini ketemu langsung dengan Muji ya. Muji ada Pak Said Fadil Kapus sekarang. Nah, dulu posisi saya di sini. Jadi, nah ini kita memang duduk dari jam 8 sampai 17.15 dalam satu ruangan. Supaya kita bisa sharing knowledge, mendengar punya teman-teman satu sama lain. Begitu ya. Besoknya penutupan. Ya, ini sudah 3 Desember penutupan. Inilah hidup ya. Dulu saya tanda tangan di sini Pak Said yang paraf. Sekarang ini paraf saya. Dia tanda tangan ya. Di dunia kampus biasa seperti itu kan. Dulu rektor, terus dia jadi dosen biasa. Kayak di birokrasi kadang-kadang orang masih berat ya. Tapi harus siap kita. Oke. Ada pertanyaan? Udah clear ya, semakin jelas. Berarti Pak, di masa klasikal nanti adalah rancangan yang kita buat di masa habituasi ini Pak ya? Ya, jadi yang tadi saya cerita di klasikal itu, Anda akan seminar pada masa habituasi 8 sampai 25. 8 Oktober sampai 25 November. Itu kita harus bawa produknya atau seperti apa? Ya, nah di sini bukti ini baca nih, bukti aktualisasi. Jadi kalau Anda menghasilkan sesuatu yang sifatnya fisik, ya, nggak usah Anda bawa. Kecuali yang ditempel-tempel di dinding, nah itu cukup divisualkan. Kalau bentuknya kuesionernya harus dibawa. Nah, bagaimana bentuk laporannya? Nanti juga akan saya sampaikan laporannya. Kita sudah bentuk majalah nanti. Sudah e-book, ya, e-book untuk majalah. Jadi itu sambil jalan nanti kita siapkan. Ya. Tapi kalau seminar ini masih dalam bentuk watch biasa. Oh ya, tambah satu lagi nanti diminta juga infografis. Ya, jadi membuat semacam apa kalau memang satu lembar ya sebesar koran lah. Nah, itu jadi infografis yang bersifat seperti ini. Infografis. Contoh, tapi ini pelatihan. Gimana? Saya ada yang ditanya? Bukti aktualisasinya itu ada berapa jumlah atau ada berapa produk gitu Pak? Atau nanti udah ada formatnya Pak? Ya, nanti ada penugasan, ada 4. Ya, oke. Ya, oke. Itu pertanyaannya akan terjawab berikut ini. Ya, sekarang kita lanjut dulu. Nah, ya, Anda nanti ada tugas, ya, unit kerja, identifikasi isunya, isu yang diangkat,
Identifikasi isu ada 3 berarti. Isu yang diangkat, nah, gagasan pemecahan isu. Kemudian di situ Anda akan ada nanti buat nomor 1 kegiatannya apa, ada 4 kegiatan. Saya kasih contoh nanti ya, tahap kegiatannya, setiap kegiatan ada beberapa tahap outputnya. Nah, di sini keterkaitan substansi mata pelatihan. Ya. Sini ada kaitan sama mata pelatihan agenda 2 ya. Yang di sini agenda 2, sini keterkaitan dengan substansi mata pelatihan ya. Berakhlak. Jadi seperti ini nih. Unit kerja identifikasi ini kan 3 nih, belum maksimal, kurang. Bahasanya memang gini, kurangnya belum, masih minim. Isu yang diangkat dari 3 ini diambil 1, belum maksimal. Nah, bagaimana mengambil 1 ini ada tools-nya ya. Dari sini lahir gagasan-gagasan ini menggunakan tools juga. Tools-nya adalah Fishbone misalnya ya. Ya, seperti ini, misalnya melaksanakan FGD, kegiatan 1, kegiatan ada 5 ya, atau 4 tadi ya. Tahap kegiatan membuat jadwal pertemuan dengan mentor, jadwal pertemuan, keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah, ini ada penjelasannya. Melakukan diskusi, meminta izin ya. Nah, penguatan nilai organisasi ini kaitannya dengan berakhlak, orientasi. Oke ya, nanti Anda baca sendiri. Nah, ini nanti penilaian ya. Penilaian penguji ini yang pegang di rancangan. Ada 5 yang akan dinilai di rancangan. Dan ada 3 di aktualisasi. Ini setelah yang off kampus tadi. Off kampus 8 Oktober sampai tanggal berapa? 25 November ya. Ini ada semua saya kasih ya. Jadi ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3, itu 5%. Gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan 3%. Ya, jadi ini totalnya semua ini ya, kalau kita lihat ini kan 20 ya, 20. Di sini 30, jadi 50. 50-nya jangan lupa ini kok bagus rancangan saya, kok saya nggak juara ya. Karena ada 50% itu sikap perilaku. Dicatat oleh penyelenggara, nggak disiplin misalnya ya, sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran etika. Kemudian tadi ada akademi, evaluasi akademis. Ya, sikap perilaku. Dan ada teknis dari nilai dari unit Anda ya. Itu nanti memberi nilai juga. Itu yang gabungan 50%. Allah. Sorry. Nah, kalau suatu saya penguji dulu ya, misalnya ini nilai sangat memuaskan itu 90 sampai 100. Jadi nanti misalnya nama contoh ya, Irzal di sini Irzal. Penguji pegang ini ya. Di sini dia ngisi ini nanti nilai di sini. Irzal ketepatan rencana 95 misalnya. Itu sudah masuk sangat memuaskan. Gagasan kreatif judulnya tadi ya, kreativitasnya ya. Itu misalnya 92, masih sangat memuaskan ya. Kemudian tahapan rencana kegiatan aktualisasi, terlihat kan tahapan itu di materinya, ada penjadwalannya, relevansi agenda, teknik komunikasi, kenapa
Iya, jaringan Bapak. Udah agak pusing ya. Apa sekarang Ada gangguan di jaringan sini nampaknya. Ya, Anda terpental semua ya? Enggak. cuma Lagi. Bapak Oh gitu. Oh iya, berarti jaringan sini ya. Ya, jadi ini teman-teman, ini hanya memberi semangat ya. Nah, posisi skor umumnya yang saya sebagai penguji itu jarang menemukan bahkan di 70-80 ya. Karena semangat kita pun menghargai semangat Anda. Tapi kalau yang cuek-cuek apa itu ya, ya ada juga kasuistis sekali-sekali yang kena di 60 ya, 10. Kalau sudah di bawah 60 enggak lulus dia. Ya umumnya itu teman-teman akan masuk di posisi sangat memuaskan dan memuaskan. Kecuali ala kadarnya itu ya kadang kena baik. Karena itu jangan ala kadarnya ya. Oke ya. Ini ada penjelasan ini nanti saya kirim, boleh baca-baca sendiri ya. Nah, oke ya, habituasi ini proses pembiasaan. Jadi mudahnya seperti ini nih. Kura-kura ini kalau pertama dapat, ya, dia pasti menyembunyikan kepalanya. Tapi kalau dia sering ketemu kita, ya sudah terbiasa, dia tidak lagi. Sama dengan kucing ya, habituasi. Kucing itu kalau sudah terbiasa dengan kita datang, dia sudah duluan duduk. Saya itu punya kucing, ya, kucing kampung sih, tapi kalau saya ke masjid itu dia kadang-kadang ngikutin gitu. Saya pulang masjid, dia nunggu juga di bawah pohon, padahal masih ke rumah itu masih perlu 20-30 meter lagi. Dia udah nunggu. Nah uniknya kalau saya tidak ke masjid, dia tahu saya tidak di sana. Itu habituasi. Ya. Orang yang tinggal rumahnya di sebelah bandara, tidak bisa tidur. Tidak ada, malah nyenyak tidur dia, ya kan? Ya, kadang-kadang lebih enak dari tidur hotel bintang 5. Udah, itu habituasi. Sudah menjadi kebiasaan dia. Ya. Jadi di Jakarta lebih unik ya. Ada kampung yang kereta api lewat ini. Dari jauh udah tot gitu kan. Mereka tidur aja. Ya, tidur aja. Itu habituasi. Ya begitulah kira-kira kalau teman-teman sudah menjadi apa pembiasaan ya. Karakter diri terbentuk ya. Jadi internalisasi dan dipersonifikasi.
Itu habituasi. Nah, sementara aktualisasi ini menerjemahkan teori ke dalam praktek, konsep ya, konstruk ya, gagasan kegiatan. Ini teori-teorinya teman-teman ya. Oke, kita masuk saja pada eh, ya, tugas ya. Karena kalau tidak dikerjakan nggak ngeh kita. Kan segala sesuatu itu kalau kita terlibat, disitulah kita paham nanti. Nah, ya oke, saya masuk pada tugas ya. Ya, nanti ini segera kita harus buat grup baru ya, grup coaching namanya. Kalau yang dulu kan grup kamera saya udah keluar ya kan dari grup itu ya. Kalau grup itu masih ada, Anda ganti nama, Anda keluarkan orang lain. Nah, saya mungkin masukkan lagi, tapi sudah menjadi grup coaching agenda ataupun pembimbingan boleh ya, pembimbingan aktualisasi itu pun boleh. Kok masih nih keluar bentar ya. Harus ada yang saya tutup sebentar. Bentar ya. Si loading ya. Nah, tugas teman-teman yang pertama ya, tuh hari pertama, artinya hari ini ya, itu mengidentifikasi minimal 3 isu yang hangat dibicarakan, kesenjangan masalah yang merefleksikan kondisi di unit kerja saudara terkait dengan kedudukan dan peran peserta selaku ASN. Ini ada keterkaitan agenda 3. Ini perlu didiskusikan dengan mentor ya. Nah, Anda kan ada mentor. Ketiga isu yang diangkat itu masih merupakan kewenangan peserta. Seperti tadi saya kasih contoh, ya isunya jangan isu besar, isu fakultas, karena kita jurusan, di jurusan saja. Jangan isu universitas. Ini semuanya dosen ya. Halo, lupa saya. Dosen ya, oke. Iya Pak, dosen Pak. Alhamdulillah. Udah kita ya, satu bahasa. Apoteker ada Pak. Ya, Iya, oke. Jurusan apoteker. ya, ya. Ketiga isu, nah, mengidentifikasi kondisi saat ini yang ada, fakta yang ada, serta pihak yang terdampak dengan isu tersebut. Ya. Mengkonsultasikan dengan mentor, nah, ini, dan juga dengan rekan kerja. Kemudian Anda lampirkan bukti fisik, ya foto. Kalau umumnya sih foto saja ya. Kalau mau video juga boleh. Aduh, kok cepat kali nih. Kalau sudah hari keempat, sorry. Ya, tugas diketik dalam kertas A4. Ini tugas ini nanti sambung menyambung ya. Jadi malam ini ya,
Tanggal 19 kan hari ini ya. Pukul 23.59 sudah masuk isunya ya. Ada yang Pak susah mentor belum bisa jumpai, nggak apa-apa nanti nyusul ya. Ada yang mengirim bukti video call sama mentornya dia ya, membahas ini fotonya video callnya 3 isu. Ini tugas Anda yang harus Anda upload malam ini pukul 23.59 ya. Jadi setelah pertemuan ini ya sudah bisa untuk mencari, mungkin sudah ada isunya paling tidak ya. Siapa di sini yang sudah ada isu? Sudah kan? Ibu Febri sudah ada isu? 3 isu. Mungkin isunya yang sudah kami identifikasikan di agenda 3 juga, Pak. Sudah belajar di agenda 3 kan? Boleh itu diangkat. Oke. Kan isu Pak Hikmawan, isu di jurusan kan? Iya, ya Pak. Ya. Oh, sehari-hari sebagai apa? Dosen apa? Ya, jangan isu itu, isu teknik informatikanya. Karena itu kenapa perlu ketemu mentor. Ya. Oke. Pak, dari ketiga isu itu kan nanti kita memilih satu, Pak ya. Itu nanti hari itulah. Kan kalau ngajar dosen ini Ya, pokoknya cepat maksudnya semua. kan Ya. banyak isu yang berkembang di jurusan itu termasuk ya isu universitas, dan nantinya isu yang kita pilih itu adalah isu yang relevan bisa kita aktualisasikan dalam waktu 1 bulan itu. Kalau pertimbangannya seperti itu Ya, bagaimana, Pak? ya betul, betul. Sebentar ya, sebentar. Ini biar mudah. Ini lagi loading pula dia. Pak, izin Pak, sekalian sambil menunggu loading Pak. Gini Pak, kan Gimana? ini kan 3 isu harus di-upload hari ini gitu 23.59. Nah, sama yang seperti disampaikan sama Bang Hikmawan. Ini kan nanti yang harus bisa diaktualisasi dalam waktu sebulan. Kemungkinan kan saat kita diskusi dengan mentor, waktu yang singkat ini kan nggak cukup gitu Pak. Jadi apakah nanti boleh direvisi gitu 3 isu yang pertama kali Ya, diangkat gitu? ya. Jadi begini, Anda masih ini boleh isu menurut pikiran kita dulu, ya, karena kita kan dosen di situ yang ngajar. Nanti isu ini kirim chat ke mentor boleh ya. Pak, ini saya diwajibkan ini ya, isu untuk asal apa bisa ini. Hasil chat itu pun boleh sebagai bukti. Ubah lagi nanti, bisa. Ya, tapi Anda sudah harus mulai memikirkan 3 isu. Ini hari Kamis, hari ini. Besok ada tugas lagi. Ya, tugasnya besok ini. Hari kedua. Isu yang sudah dipilih tadi dan disetujui oleh mentor, ya, dianalisa dengan tapisan yang dikuasai. Ya, dianalisa dengan tapisan yang dikuasai. Jadi peserta menemukan dari 3 itu menemukan satu isu utama. Mengkonsultasikan isu utama kepada mentor. Mengidentifikasi faktor penyebab. Ya. Nah, sama ini hari Jumat malam. Ternyata yang Jumat malam Anda upload itu dengan yang Kamis sudah perbaikan, tidak masalah. Artinya sudah nggak sama lagi dengan yang Kamis misalnya, ya kan? Tidak ada masalah, karena penting ikutin saja tahapan ini diisi ya. Oke, sudah tanggal 20 September. Ya. Kemudian hari ketiga
situasi. Gagasan kreatif. Jadi setelah Anda menemukan 3 isu, dipilih 1 isu yang utama. Nah, ini isu harus diselesaikan. Muncullah gagasan. Gagasan kreatifnya inilah ya yang lahir dari adanya apa tadi? Adanya isu terpilih tadi. Dari gagasan kreatif, Anda disuruh menetapkan 4 kegiatan minimal. Ya. Kemudian menjabarkan masing-masing kegiatan dalam tahap kegiatan. Melampirkan bukti fisik. Ya, tugas diketik dan ini kirim. Pada contohnya Pak, ada sebentar saya kasih nanti. Saya kasih lihat contoh singkat. Ya. Nah, mungkin Anda sebenarnya udah punya contoh. Mungkin ada teman-teman yang duluan. Nah, hari ketiga. Hari keempat, ya, tanggal 24. Ya, peserta melanjutkan penetapan minimal 4 kegiatan. Kemudian hari kelima baru menyusun draft rancangan aktualisasi. Ini sudah rancangan. Tapi sudah dari awal ya sudah ada pendahuluan apa segala. Ini hari kelima. Tapi ini nanti saya kasih contoh sudah bisa kerjakan. Kemudian pada hari ke-6 final rancangan itu 27 September ya. Selesai itu pada hari Seninnya 30 September Anda menyelesaikan tugas ini ya. Nanti baca lagi ini supaya cepat aja. Nah, ini kita ketemu nih. Ya, hari Selasa 1 Oktober. Itu saya sudah melihat nanti peserta melakukan penyusunan bahan tayar. Kita akan lihat ya isinya. Tidak bisa semua karena hanya beberapa menit, ya hanya 2 JP. Nanti beberapa contoh. Kemudian Rabu ada tugas sedikit lagi, ya. Kemudian hari ke-10, 3 Oktober, ya, bahan tayang. Kemudian hari ke-11, ini tugas Anda seperti learning journal waktu agenda 1, ini learning journal ngomong saja untuk cerita ya. Di 4 Oktober, di tanggal 7 Oktober langsung seminar di hari Seninnya, ini hari Jumat. Oke, kalau saya tanya, saya bilang ada yang tanya, oh pasti tanya dan makin bingung, ya kan? Kita kasih contoh saja ya. Jadi teman-teman nanti ya, sebentar saya tutup dulu. Ya, apa itu? Ya itulah, makanya saya nanti akan kasih, walaupun ada akun LMS, biasanya saya berinisiatif peserta itu mengirim ke Google Drive yang saya siapkan. Jadi saya, ya memang LMS kadang sering ya bermasalah. Jadi teman-teman nanti ya akan saya kirim linknya. Nah, ya, ya. Bagaimana? Aja lah. Siapa?
Mukaramah Iya, peserta Pak. kita ya. Iya, Pak. Izinnya, Ya. Pak. Oh, Mukaramah sekarang posisi di rumah sakit. Iya, Pak, di rumah sakit. Tapi sebisa mungkin nanti saya kerjakan langsung, Pak. Oh iya, ya. Aman itu Mukaramah. Sakit apa? Tadi pagi masih cek darah, Pak. Belum keluar hasil. Sekarang dirawat ya? Iya, Pak. Dirawat inap? Rawat inap, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa bantu juga ya. Iya, Pak. Oke Terima ya. kasih, Pak. Aman itu teman-teman, nggak perlu cemas. Nah, saya kasih contoh seperti ini ya. Nanti saya akan kirim link. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Bukan, Pak. Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ini, Pak. Anda linknya saya kirim. Anda buka coaching Laksa Angkatan 5 ya. Ya, ini kan masih kosong nih. Ya. Nanti di dalam itu akan saya berikan kamar-kamarnya sesuai dengan jadwal tugas yang barusan saya share ya. Seperti ini nanti. Nanti ketika Anda buka, ya, Anda buka, tadi masih kosong kan? Ada nanti tugas 1 identifikasi isu. Tugas 2 sesuai dengan jadwal yang saya beri, tugas 3, tugas 4 ya. Tugas 5. Ada semua nanti. Susun bahan tayang. Contoh identifikasi isu. Nah, nampak ya? Ini kan ada 10 orang nih. Ya. Saya kasih contoh misalnya 1 ya. Ini teman Anda juga. Ini Malikul Saleh punya. Nah, inilah dia buat seperti ini. Ini tugas hari pertama. Dia menetapkan identifikasi isu ada 3. 1, alasannya apa? Ya, 2, 3. Ya, sampai di sini saja. Yang mau referensi boleh 3. Nah, itulah tugas Anda malam ini. Ya, identifikasi isu. Nanti besoknya lain lagi, misalnya ya, sampai nanti misalnya tugas ini misalnya sudah kegiatan dan draft rancangan aktualisasi. Nah, ini sudah tugas 5. Tugas 5 Nah, ini sudah tugas 5 sudah ini, sudah matrik rancangan. Matrik rancangan kegiatannya apa. Nah, yang dimaksud dengan kegiatan rancangan sudah seperti ini yang terakhir nanti kita. Kalau rancangan seperti ini. Ya, sudah mulai, saya kasih contoh semua nanti ada sudah rancangan. Jadi seperti ini. Ya. Ini saya koreksi. Daftar isi ya, dan sepakati nanti seperti yang saya sampaikan tadi. Rancangan. Nah. Oke, ya. Terus sampai ke
pemaparan ya. Yang terakhir ini nanti. Misalnya, nah ini kan video pemaparan, belum ada, karena orang ini sudah sedang menyiapkan sekarang video latihannya. Tapi tadi sampai di sini, menyusun bahan tayang, bahan tayang perbaikan ya. Ini menyusun bahan tayang tahap 1. Nah, misalnya ini ya. Nah, ya. Nah, sampai ini siap Anda untuk presentasi. Ya. Itu semua saya bimbing sampai ke sana. Sampai cuma ada video pemaparan nanti. Ada pertanyaan? Tuh Siap. sekarang nggak ada, Pak. Tugas. Ada kan? Jadi saya akan kirimkan tugas ya. Tugas untuk hari pertama ini. Ini aja ada foto dulu. Nah, ini aja foto dulu. Siapa tahu nanti telat saya mengirimnya, sudah bisa mulai ya. Udah di screenshot atau di foto. Sudah, Pak. Nah ya, jadi nanti saya memantau, biasanya kadang-kadang nanti di grup tuh saya bilang baru 9 orang yang kirim, itu berarti ada 3 orang yang belum. Ya, tiap hari saya akan pantau. Jadi mulai hari ini misalnya kan, nanti besok pagi saya lihat siapa yang belum kirim. Oh ternyata sudah 11 orang. Oh ya Pak, ini mungkin sedikit tanya Pak ya. Ini berhubung mentor kami masih belum sehat. Nanti sampai ke Pak, mungkin sedikit tanya Pak. Berhubung ini mentor kami kurang sehat Pak. Nggak jelas suaranya. Bapak. Gambar Bapak nih. Ini Pak. Jadi kebetulan Siapa yang bicara? Mentor kami sedang kurang sehat. Jadi mungkin mentornya kurang sehat. Jadi apa yang kami buat hari ini sama yang besok mungkin agak berbeda isunya. Apa boleh itu Pak? Ya, enggak apa. Yang penting Anda sudah melatih. Hari. Karena pada hakikatnya mentor itu juga dia kan dari kita. Ya. Jadi Anda buat saja yang dari Anda dulu. Persoalan nanti ternyata mentor memikirkan lain, nah itu umumnya yang saya alami itu kasusnya 1-2. Selebihnya mentor itu biasanya ya bagus, lanjutkan. Jadi Anda buat saja, kalaupun ada berubah nggak apa-apa. Oke Pak. Masukkan dulu 3 isu, ya. Isu dan alasannya ya, milih isunya kan Anda yang tahu alasannya. Kirim ke mentornya, kirim aja maaf Pak. Tapi kalau lagi sakit ya nanti daripada beliau marah tersinggung ya nggak usah kirim dulu, nggak apa-apa, Anda saja masuk. Ya. Ya Pak. Oke, selamat ya. Semua pasti berlalu. Aman. Sukses ya. Tolong Pak Ketua grupnya ya, biar bisa saya share. Ya, ganti nama aja Pak ya. Ya, ganti nama aja. Anggota masih sama kita. Kalau masih ada selain kita, sebaiknya dikeluarkan. Enggak ada. Karena hanya kita ini. Hanya kita. Udah keluar semua Pak. Udah keluar semua. Ya, sudah keluar semua. Oke. Pak Gerjal mau keluar baik. nggak? Tahu saya bimbing kalian nggak keluar saja. Lah, Keluar bapaknya kan? Bapak langsung keluar. Hajat kita. Gimana Pak? Ini gara-gara Bang Mawon nih.
Suruh-suruh keluar. Proteker berkedok dosen ini ngantuk buat. Ini ketua ini. Baca di grup tuh apa aku bilang. Terus beberapa menit nggak nampak orangnya, saya tidur itu. Iya, pas tadi sebelahan pula dengan Kak Rama kan, ini siapa yang sakit, siapa yang hilang ini. Berarti ini udah nih. Nama grupnya tadi Bang Wawan, robah lah apa nama grupnya? Lupa aku. Kucing bang. Dipin lah bang. Kucing. Kucing oren. Mana robahnya nih? Kucing agenda 4 gitu aja bang. Ganti nama bang. Dosen teknologi informasi loh itu. Nanya sama dosen PPKN. Tahu, awak udah melayang dari tadi loh. Ini mata udah kunang-kunang dari tadi. Buat video pun video tutorial. Bang Saprijal satu kampus enggak sama Bang Sukma? Enggak, sama Bu Ani. Jadi sama hang. Oh. Syukurlah. Sama masa mengantuk. Bang Irjal buat video muka semua. Asal ngomong aja suka-suka aja. Itu rencananya waktu mau bikin video itu Rapi juga di sini. Jadi kami satu meja. Kan kami diskusi pakai video mana? Oh, pakai video dari kampus saja. Lah nanti sama kita. Ya udahlah, aku yang ngalah. Makanya muka aja yang nampak. Lah Kak Raffi bang ah. Iya. Gara Kak Raffi. Jadi videoku cuma nampak muka, begitu ceritanya, Bang Hikmawan. Selfie. Apa ini Faizal nih? Perlu kita WA enggak nih? Iya, coba ketua ditanya dulu, apa udah selesai kita? Kalau udah selesai biar kita langsung mentoring aja. Bang Alfi ya udah menghilang nih, tidurnya itu. Karena dibilang tadi nggak tahan lagi dah. Aku baru tahu yang rupanya paling muda nggak tahan. Ada tekniknya rupanya ya. Ya Barehan teknik nih mencipta para budak. Coba lihat aku, 1, 2, 3. Hilang kan? Hilang. Baru tahu apa Mak? Awak dari tadi loh. Serius aku baru tahu. Gimana ya? Itu bisa kan udah tutup kamera. Selamat Kak Anilang ya. Aduh. Ini udah awak undang bapak tuh kayak udah selesai tuh kayak mana nih? Iya kan udah lewat juga jadwalnya sih. Udah lewat jadwalnya, udahlah. Ya bang. Kita akhiri lah. Konfirmasi dulu. Enggak. Mana tahu masih ada yang mau disampaikan. Udah di WA nih. Bang Saprijal nggak baca peraturan nih. Dilarang minum di depan kamera. Kayak gini loh bang kalau mau minum. Gini. Awak dari kemarin kan kayak gitu waktu ngilang bang. Iya sering memang. Tidur bang lo hilang ah. Lo hilang tidur ya lah berarti ya. Ingat nggak waktu aku presentasi gitu panjang itu,
Apa kata dia? Terima kasih. Sempat minum kopi. Oke, mohon maaf, Pak. Itu sempat ngerjain tugas yang lain sih asli. Udah bisa off kali ya? Bang, Ya. bikin live lah bang ya. Mau kampus segini bang. Iya bang, kami mau ke Oke lah. kampus nih. Off aja terus. Bang Nah, Alvin juga kan, Bang Alvin. Lewat jadwal ya. Nak mawar Ini kan. pun saya udah WA Bapak tuh ya. Nah, Belum ada Warni. balasannya. Iya, ada nampak nggak? Nggak nampak ya? Pak Uslat Bang kan. Ya, belum ada Gimana balasan. ini? Pak. Oh, Oke lah ya. Bang Alvin udah sampai bangun jumpa tidur ya. kan? Bang, ya penting ada mau bertanya Bang, walaupun berulang-ulang. Ya, siap ketua. Ketua nggak pernah salah. Oke Oke lah lah, ya. yuk kita Yuk. live aja lah ya. Udah ya. Udah aman ini. Ini rekamannya udah Bang, 1,5 jam. Ya izin bang ya, bang. Izin ya, bulan ya. Bang ya. Bang Sukma jaga kandang ya. Mana tahu nanti